Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Hari ini kita akan masuk pelajaran tema 3, subtema 4, kegiatan di malam hari. Masih bersama Ustazah Eka Ramadhani dan Ustazah Renti Sasmita. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita baca doa sebelum belajar dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ustazah harapkan semua Ananda dalam keadaan semangat mengikuti pelajaran. Perhatikanlah gambar yang ada di bawah ini. Ya, kita akan belajar kegiatan di malam hari. Matahari perlahan mulai tenggelam. Hari mulai gelap. Bintang dan bulan mulai terlihat. Pertanda malam telah datang. Malam hari keluarga berkumpul. Malam hari saatnya beristirahat. Malam hari adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat Tuhan itu. Alhamdulillah. Nah, Ananda perhatikanlah suasana di malam hari pada gambar. Dalam keadaan gelap gulita. Hanya ada sinar bintang dan bulan. Biasanya terdapat hewan-hewan yang aktif di malam hari. Seperti burung hantu, kelelawar, laba-laba, jangkrik, tikus, ataupun kunang-kunang. Demikianlah suasana di malam hari. Nah, sekarang kita akan masuk pelajaran Bahasa Indonesia. Ananda bisa juga menyimak pelajarannya pada halaman 104 hingga 105. Kita akan membaca sebuah teks dan menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Teks berikut ya. Matahari terbenam di sebelah barat. Langit gelap pertanda malam telah datang. Malam hari merupakan waktu untuk beristirahat. Sambil beristirahat, kita bisa membaca cerita. Ayo kita baca cerita suasana malam berikut. Suasana malam hari. Matahari telah terbenam pada malam hari. Langit gelap dan udara terasa dingin. Bulan dan bintang bersinar terang. Kelip kunang-kunang menerangi malam. Kelelawar dan burung hantu keluar dari sarangnya. Jangkrik pun mulai bernyanyi dengan riang. Saat kantuk datang, mata pun akan terpejam. Nah, perhatikan ya, ada teman kita Siti yang menceritakan kembali teks yang dibacanya tadi. Apa ya yang diceritakan Siti? Ternyata Siti menceritakan kembali teks tadi. Matahari terbenam pada malam hari. Langit gelap dan udara terasa dingin. Bulan dan bintang menerangi malam. Hewan malam keluar dari sarang. Inilah waktunya kita beristirahat. Lakukan juga di rumah ya. Ceritakan suasana malam hari kepada ayah dan bunda. Selanjutnya, pada pembelajaran 2 Bahasa Indonesia, yaitu halaman 105. Kita akan mengenal kosakata atau kata-kata pada malam hari. Kita sudah menceritakan teks cerita, kita dapat mengenal beberapa kosakata atau kata-kata baru. Kosakata ini dapat kita temukan dalam teks cerita tadi. Beberapa kosakata yang kita gunakan saat bercerita. Sekarang mari kita baca kosakata berikut dengan nyaring. Terbenam, kelelawar, terpejam, gelap, bulan, bintang, malam, cahaya, jangkrik, kantuk. Nah, kata-kata tersebut ada di dalam kotak di samping. Mari kita cari kata-kata tersebut. Yang pertama ada terbenam. Kita checklist ya. Yang kedua ada bulan. Diceklis. Kemudian ada terpejam. Apalagi ya yang akan kita temukan? Ternyata ada kelelawar. Selanjutnya, cahaya.
kantuk, gelap, malam, bintang, dan terakhir adalah jangkrik. Nah, terdapat semua kata-kata tersebut dalam kotak di samping. Kamu bisa juga menemukan kata lainnya pada buku pendamping halaman 115. Nomor 2. Bermainlah dan temukanlah bersama Bunda. Nah, pembelajaran berikutnya, kembali perhatikan halaman 111. Membuat kalimat dari kosakata di malam hari. Setelah kita menemukan kata-kata di malam hari, kita akan membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Contohnya, malam. Udara malam hari terasa sejuk. Bintang. Kelap-kelip bintang menerangi langit malam. Terbenam. Matahari terbenam pada malam hari. Bulan. Bulan bersinar terang pada malam hari. Gelap. Langit malam tampak gelap. Nah, bisa ya membuat kalimat dari kata-kata kegiatan di malam hari. Berikutnya, pembelajaran bahasa Indonesia halaman 112 hingga 113. Kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Bacalah bacaan pada halaman 112, kemudian isilah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Siti rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai, agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa ya yang Siti lakukan setelah sholat maghrib? Anda bisa kirim hasil jawabannya melalui WA Ustazah ya. Selanjutnya kita akan melengkapi kalimat lumpang atau mengisi kalimat yang tidak lengkap. Berdasarkan bacaan tadi, mari kita lengkapi kalimat lumpang berikut. Matahari terbenam, hari mulai. Mana ya di antara kata-kata di samping yang benar? Ya, matahari terbenam, hari mulai malam. Kemudian, bintang nampak titik-titik di malam hari. Ya, bintang nampak bersinar di malam hari. Siti anak yang taat beribadah. Setiap malam, Siti mengulang pelajaran. Siti belajar dengan ya, pastinya Siti belajar dengan tekun. Nah, Ananda, sekarang kita masuk pelajaran PPKN. Ananda bisa menyimak halaman 106. Kita akan belajar tentang kebiasaan baik sebelum tidur. Pada malam hari, banyak kebiasaan yang bisa kita lakukan, seperti mengulang pelajaran dengan tekun, menyiapkan alat sekolah untuk besok, membersihkan badan sebelum tidur. Tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat. Membersihkan sendiri tempat tidur kita. Jangan lupa dikibas ya. Ini termasuk sunnah Rasulullah loh. Berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur. Masih banyak lagi yang lain. Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil. Kelak sangat berguna saat kita dewasa. Orang tua kita pun akan senang. Menyenangkan orang tua adalah perbuatan terpuji. Nah, kita lanjutkan kebiasaan baik sebelum tidur ya. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam hari di rumah.
Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita semua. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Rumah adalah tempat tinggal kita, tempat kita beristirahat. Nah, perhatikan gambar-gambar di samping ya. Mana gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari? Mari kita pilih bersama-sama. Pertama, ada Lani yang mengibas atau membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Ini termasuk kebiasaan baik ya. Kemudian ada teman kita Udin yang membersihkan badan sebelum tidur. Ini juga merupakan kebiasaan baik. Selanjutnya, Udin membaca doa sebelum tidur. Ini juga merupakan kebiasaan baik. Tidak lupa juga Udin menggosok gigi sebelum tidur. Ini juga merupakan kebiasaan baik ya. Nah, ternyata keempat gambar atas merupakan kebiasaan baik kegiatan di malam hari. Untuk latihan PKN, Ananda kerjakanlah pada buku latihan PKN halaman 123 buku pendamping. Kebiasaan yang dilakukan Lili pada gambar. Hasil pekerjaanmu kirimkanlah melalui WA Ustazah ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika halaman 115 hingga 116. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Kita akan melakukan penjumlahan bilangan 11 hingga 20. Coba perhatikan, ada 4 buku di dalam tas. Kemudian ada 7 buku di rak. Jadi berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Mari kita hitung semua bukunya. Ternyata banyak buku Siti ada 11. Kita hitung semua bukunya ya, buku di dalam tas dan buku yang ada di rak. Selanjutnya pada halaman 117 ada soal cerita penjumlahan. Nah, sekarang kita bantu Siti menyelesaikan soalnya ya. Di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Siti meletakkan 6 potong pisang goreng lagi di piring itu. Berapa banyak pisang goreng di piring Siti sekarang? Nah, awalnya ada 6 potong pisang goreng. Kemudian ibu meletakkan 6 lagi. Jadi hasilnya, mari kita hitung. 6 di kepala dan 6 di jari. Kita lanjutkan menghitung ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ternyata ada 12 pisang goreng di piring. Selanjutnya, di rak piring, ibu ada 12 gelas. Lalu ibu memasukkan lagi 6 gelas yang baru dicuci. Nah, ada berapa banyak gelas di rak piring ibu sekarang? Bagaimana caranya? Ya, kita simpan 12 di kepala dan 6 di jari. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ternyata sekarang ada 18 gelas. Nah, Anda paham kan penjumlahan bilangan 11 hingga 20. Selanjutnya, bukalah halaman 118, latihan matematika. Kerjakan pada buku latihan matematika ya. Latihan halaman 118, hasil pekerjaanmu kirimkan melalui WA Ustazah. Nah, ini dia latihan kita hari ini. Nah, Ananda, sekian dulu pembelajaran kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Ananda. Jazakumullah khairan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.